alhamdulillah hari ini hari Rabu ya, kita bisa sekedar perkenalan saja. Ada yang namanya 7 poe atika. Senen naon? Ajeng Nusantara. Salasa? Rebo? Kamis? Jumat? Sabtu sareng Minggu? Betah di imah. Jadi dinten Rebo teh biasana sok nyarios nganggo bahasa Sunda. Nah, mau dinten ieu ibu lagi praktek, jadi kita memakai bahasa Indonesia ya, campur lah bolehnya. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Siapkan berdoa. Ya, 1, 2, 3. Coba tepuk semangat. Kita semangat hari ini untuk belajar. Semangat ya. Alhamdulillah kalian bisa masuk lagi sekolah seperti biasa, walaupun ada temanmu yang gak masuk ya, sakit. Nah, untuk pelajaran hari ini menyambung dari pelajaran yang kemarin tentang peraturan yang ada di sekolah. Dan ada juga peraturan tentang peraturan ada yang di rumah ya, peraturan di lingkungan masyarakat. Jadi semua di tempat kita tinggal, dimanapun kita berada, pasti ada peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Coba ibu mau tanya, supaya apa? Iya, supaya disiplin, kata Atal. Terus akal ya, kata akal. Terus apa lagi? Supaya hidup kita teratur, terarah ya. Hidup disiplin. Nah, contohnya peraturan yang ada di sekolah apa? Coba. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Stop bullying, itu yang sekarang ya. Terus apa lagi? Memakai pakaian seragam tepat waktu ya. Misalkan hari Senin kita pakai baju seragam apa? Putih merah ya. Terus Selasa pramuka. Hari Rabu kampret dengan kebaya ya. Perempuan pakai kebaya, laki-laki pakai kampret. Hari Kamis memakai baju batik
ya, baju batik. Ada yang pelajaran olahraga memakai baju olahraga, tapi sebelum ke sekolah harus memakai baju seragam batik dulu, baru diganti pakai baju olahraga. Ya. Hari Jumat apa? Pakai baju seragam apa? Pakai baju seragam Muslim untuk orang yang beragama Muslim. Nah itu jam berapa? Setengah 6. Ada yang bangun jam 5? Jam 5. Setelah itu kerjakan apa? Kalau bangun tidur terus apa? Mandi. Terus apa yang kalian lakukan? Sholat subuh. Itu sudah merupakan aturan di rumah ya. Terus apa lagi setelah sholat subuh? Sarapan. Sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan dulu. Pasti yang bangun itu enggak sama ya. Ada yang bangunnya jam 5, ada yang setengah 6 ya. Mungkin ada juga yang kesiangan. Cung, ada nggak yang kesiangan? Enggak ya. Makanya kalau tidur itu paling malam buat anak sekolah ya pukul 9. Nah, pukul 9 sudah tidur ya. Jangan malam-malam, jangan main game. Nanti kalau kita main game, bangun pagi masih ngantuk, malas buat bangun. Ya, jadinya ke sekolahnya kesiangan. Jadi melanggar aturan kesiangan ya. Ya di sini Ibu akan membagikan di sini ada kalimat bacaan yang harus kalian baca ya. Nah, yang harus kalian baca dan nanti ada pertanyaannya ya. Coba akan Ibu bagikan. Kenapa? Karena malamnya main games ya, dia kelupaan, tidurnya larut, akhirnya bangunnya kesiangan. Karena terburu-buru dia memakai baju seragamnya salah ya. Nah itu intinya, makanya kalian harus bisa mengatur waktu, disiplin untuk waktu. Jadi waktu belajar kapan, waktu tidur ya, waktu bermain harus tahu, harus tepat waktu. Itu namanya peraturan. Nah sekarang kita lihat ya, ada tayangan di video. Ada tayangan dari video ya. Kalian perhatikan nah tentang peraturan yang ada di sekolah. Ya, perhatikan. Assalamualaikum anak-anak kelas 2 kesayangan. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN tentang aturan di sekolah. Tema 2, subtema 3. Yuk langsung kita mulai saja. Perhatikan videonya ya. 3. Aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban seluruh warga sekolah. Apakah anak-anak tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Jika anak-anak ke sekolah harus menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tata tertib atau aturan di sekolah merupakan peraturan yang harus dilaksanakan. Buatkan saja ya tubuh. Lalu dulu berkata, lalu dulu berkata, ya, jadikan jawabannya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana.
terlalu jauh, jadi biarkan saja jalan dahulu. Itu kan bagian dari kata tertulis sekolah kita dahulu. Menurut kata tertulis sekolah, kita semua murid wajib membawa sampah di tempat sampah. Ibu menjelaskan kepada Bayu. Bagaimana dengan kata Ya itu bagus. Terus memakai baju seragam, pakai sepatu warna hitam, apalagi berbaris di depan kelas sebelum masuk ya. Terus apalagi berdoa. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Kalau misalkan menyapu, kalian piket itu termasuk peraturan sekolah bukan? Iya, termasuk peraturan sekolah. Kenapa kelasnya harus disapu, dibersihkan? Ya, supaya bersih, tidak kotor, nggak ada nyamuk ya. Jadi kalian belajarnya akan nyaman ya, tidak ada nyamuk. Coba kalau ruangannya kotor, bau, nyaman kan tidak belajarnya kalian? Tidak ya, jadi belajarnya tidak akan nyaman. Terus tadi ada cerita yang di buku itu tadi siapa judulnya apa? Salah seragam. Kenapa dia salah memakai seragam? Terburu-buru karena main game malamnya, jadi kurang tidur ya. Makanya kalian harus tidur pada jam berapa? Jam 9 ya. Untuk pelajar harus sudah tidur ya. Nanti bangun jam berapa? Jam 5 ya, setengah lima itu jam berapa? 4.30 ya. Jadi sebelum adzan subuh sudah bangun, terus kalian ke kamar mandi, adzan subuh langsung apa? Sholat subuh. Setelah sholat subuh nggak pakai baju? Iya, pakai baju seragam ya. Baru sarapan. Sebelum berangkat ke sekolah kalian minta izin dulu nggak sama orang tua? Minta izin dulu nggak? Iya, minta izin ya, minta jajan kamu mah ya. Minta izin dulu mau berangkat ke sekolah ya. Coba ini hanya selingan saja, ada lagu tidak yang nggak mau berangkat sekolah? Coba ada nggak? Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar penuh semangat, rajinlah belajar tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah harus minta izin dulu sama orang tua ya. Nah, di sini ada lembaran LKPD yang harus kalian isi ya. Ibu akan bagikan satu orang satu, tapi cara mengerjakannya boleh berkelompok, boleh dengan temannya ya. Diskusikan ini tentang pembelajaran yang tadi ada ya dalam tayangan video ya. Pakai silang. Jadi dipilih salah satu ya, tidak semua dicek, ada yang dicek di silang tidak ya. Pilih aja satu, ada 2 kolom kan di situ. Ini udah benar, ini tos ya.
Ini nomor 1 apa? Membantu guru di sekolah. Menaati aturan atau tidak menaati aturan? Ini yang di checklist. Ini jangan. Terus yang kedua, ini apa? Bermain kejar-kejaran sampai lupa belajar. Menaati aturan atau tidak menaati? Iya, yang di checklist berarti ya di sini. Itu. Nah, udah ngerti? Iya. So, lanjutkan. Jadi satu yang di checklistnya, jangan dua-duanya. So, kumpulkan kelompoknya. Sudah belum? Teman-teman sudah? Sudah, so kumpulkan di situ. Sudah. Terus kelompok 1 mana punya kelompok 1? Udah diperbaiki itu ya. Coba baca lagi. Kelompok 3 hasilnya bawa ke sini. Kelompok seorang, kelompok 3. Udah belum? Belum. Kita kelompok 4 aja dulu. Kelompok 4 bawa hasilnya semua. Satu kan? Udah belum? Belum. Ayo. Berarti dua kelompok 3 dengan kelompok 4 ayo. Di sini kalian belajar demokrasi ya, jadi boleh bebas mengeluarkan pendapat. Coba masih semangat? Semangat! Tepuk semangat! Hebat, tepuk tangan semuanya. Hebat ya. Semuanya hebat, semuanya bisa mengerjakan LKPD dari ibu dengan baik ya. Kalian mengerjakannya dengan berkelompok. Nah, jadi tadi kalian sudah menyimak video juga, sudah mengerjakan. Kita bisa menyimpulkan bahwa menaati aturan itu ya dapat membantu kita menuju ke arah kedisiplinan ya. Berdisiplin, disiplin di mana saja, peraturan yang ada di mana saja? Di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar ya. Artinya di lingkungan sekitar itu misalkan kalian waktu ada di pengajian juga ada aturannya ya. Terus kalian ada di lapangan, lagi olahraga, ada aturannya. Di rumah juga ada aturannya. Yang mengatur peraturan itu ya. Nah, terus kalian waktu di kelas harus mematuhi aturan yang sesuai atau yang berlaku di kelas ya. Contohnya mematuhi aturan di kelas apa contohnya? Sebelum belajar kalian harus apa? Ya, bagus. Harus berdoa. Setelah belajar berdoa. Itu merupakan peraturan sekolah. Sebelum masuk supaya ruangan bersih harus apa? Piket. Ya, ada jadwalnya ya. Ya, dalam piket itu kalian harus bekerja sama. Ada yang nyapu, ada yang ngelap, yang ngepel, ngelap kaca, membereskan meja. Jadi semuanya bekerja sama ya. Nah, jadi peraturan itu ya yang harus dilakukan oleh kita atau ditaati ya. Peraturan itu harus ditaati. Terutama sekarang kita lagi ada di lingkungan sekolah, berarti harus menaturan.
Ada tidak mematuhi aturan, apa contohnya? Iya, tidak memakai baju seragam, ya, betul. Coba kelompok ini, contoh tidak mematuhi aturan Tantri apa? Tidak boleh bullying, betul, ya. Coba lagu bullyingnya nyanyikan, yang versi Indonesianya. 1, 2, 3. Di sana teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tadi contoh yang melanggar aturan tentang bullying, ya. Jadi tidak boleh apa katanya? Tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul-pukulan. Kita ini harus saling sayang sesama teman. Ada yang versi Sundanya, kebetulan sekarang hari Rabu, ya. Coba versi Sundanya apa? Ayah, hiji, dua, tilu. Versi Sundanya, ya. Di dia recang, di itu recang, di mana-mana recangan, ya. Ayah musuh, ayah lawan, daya pikannya terkenging ngalewe, terkenging sini terus, sini turun dengan kasar sama, terkenging ngalewe, terkenging sini terus, sini turun dengan kasar sama. Itu harus diterapkan, ya. Sudah diterapkan, orang terkenging ngalewe, sini poyongan, sini teungeul, anu akhirna paseanya kekininya. Itu diantaranya contoh yang barusan itu bullying, tidak menaati aturan, ya. Nah, rupanya pelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Silakan untuk berdoa, ya. Siapkan.